Buat yang butuh asupan film horor untuk nobar minggu ini, film ini dijamin bikin teriak-teriak dan gak bisa tidur. Diangkat dari mitos Sandekala, film ini mengambil kepercayaan bahwa waktu senja atau sore hari adalah waktu keluarnya setan dan jin. Mengisahkan sebuah keluarga yang sedang berlibur. Di sana, anak mereka bernama Kinan tiba-tiba menghilang secara misterius tepat saat matahari terbenam. Sambil mencari Kinan terdengar suara jeritan dari dalam hutan. Langsung aja mereka lari ke hutan, tapi di hutan yang bernama Sandekala itu nggak ada tanda apapun. Ternyata di desa itu memang banyak anak kecil yang menghilang secara misterius. Di tengah pencariannya, salah satu anggota keluarga malah menemukan boneka Jailangkung. Waktu aku nonton film Jailangkung Sandekala ini, di beberapa adegan banyak banget yang teriak-teriak ketakutan. Sadis, seram, mengagetkan, dan bikin penasaran. Rasanya nggak heran kalau film ini langsung meraih lebih dari 500.000 penonton dari awal. Buat yang belum nonton, ayo tonton Jailangkung Sandekala yang baru tayang di bioskop sekarang juga. Ini dia rekomendasi serial True Crime yang mengangkat kisah nyata seorang pembunuh berantai sempat menghebohkan Amerika Serikat beberapa waktu silam. Peringatan, serial ini akan sulit dan gak nyaman untuk ditonton. Bahkan ada beberapa bagian yang bisa bikin mual karena ceritanya cukup sadis dan eksplisit. Ini adalah kisah seorang pembunuh berantai bernama Jeffrey Dahmer atau yang sering dipanggil Jeff. Selama 10 tahun lebih, Jeff sudah membunuh sebanyak 17 orang yang kebanyakan adalah remaja dan pria muda berkulit hitam dan gay. Sebenarnya udah banyak banget dokumenter yang mengangkat kasus ini, tapi menurutku serial di Netflix ini paling berbeda karena menceritakan dari sudut pandang Glenda, tetangga Jeff yang adalah seorang wanita kulit hitam. Diceritakan di serial ini kalau Glenda ini sudah sering melapor mengenai Jeff. Tapi polisi-polisi tersebut nggak ada yang percaya pada Glenda sesimpel karena warna kulitnya. Padahal mereka sebenarnya bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Dengan mengangkat isu rasisme yang cukup kental, Monster The Jeffrey Dahmer Story bisa kalian nonton di Netflix. Kalau kalian mau lihat Sheila Dara dan Cinta Laura memerankan karakter dan alur cerita yang berbeda dari biasanya, kalian harus coba tonton film baru mereka yang satu ini. Mengisahkan Raga, calon anak band yang terpaksa mengubur impiannya dan malah menguak satu rahasia besar. Ternyata keluarganya menurunkan darah kekuatan mistis yang harus menjaga keseimbangan antara dua jagat, arwah dan manusia. Film berjudul Jagat Arwah ini adalah garapan dari Visinema, rumah produksi dari Angga Dwi Masa Songko yang karyanya pasti kita kenal, dari Keluarga Cemara sampai Mencuri Raden Saleh. Film horor fantasi ini juga unik banget karena ketika nonton kita disuguhkan berbagai macam sensasi. Di satu sisi ada adegan berantem para arwah dengan kekuatan mereka masing-masing, di sisi lain ada mistisnya. Rasanya bisa banget kalau film ini dijadikan ala-ala universe, jadi kita bisa lihat Raga jadi keren dengan kekuatan yang dia punya. Menurutku potensi Jagat Arwah ini besar sekali. Buat yang penasaran, buruan tonton Jagat Arwah di bioskop karena udah tayang mulai hari ini tanggal 29 September. Aku diundang ke gala premier film horor Indonesia yang tayang di Korea Selatan di festival film terbesar dan bergengsi di Asia. Nggak heran film ini bisa mewakili Indonesia, karena ini adalah salah satu film horor Indonesia terbaik sejauh ini di tahun 2022. Dikisahkan seorang wanita bernama Wulan yang ditinggal pacarnya saat sedang hamil. Karena frustrasi, dia setuju anaknya diadopsi oleh sepasang suami istri. Akhirnya selama hamil, Wulan tinggal bersama keluarga itu, namun seiring berjalannya waktu, banyak keanehan seperti ritual yang menyeramkan dari keluarga ini. Film ini berjudul Inang. Selain sutradarai oleh Fajar Nugros, banyak pemeran ternama seperti Naysila Mirdad, Lydia Kando, dan Dimas Anggara. Yang paling aku suka, film ini gak kasih jump scare murahan, tapi lebih ke arah pengembangan cerita dan tokohnya yang bikin jadi seram. Malah bisa dibilang film ini lebih condong ke thriller psikologis yang jarang banget digarap oleh dunia perfilman Indonesia. Di antara banyak banget film horor yang akan tayang di bulan Oktober ini, aku akan merekomendasikan film Inang tayang 13 Oktober di bioskop. Kalau keluarga lain movie night-nya bertemakan action atau komedi, dari dulu movie night keluargaku bertemakan film horor. Jadi hari ini ada 5 rekomendasi film horor terseram versiku. Kalau punya rekomendasi lain, drop di komen ya. Yang pertama ada Ringu, bercerita mengenai sebuah rekaman video terkutuk yang membunuh semua orang yang menontonnya. Lalu ada Ju-on the Grudge, adalah salah satu film horor tersukses di Jepang. Ceritanya mengenai sebuah rumah terkutuk dan seorang wanita bernama Rika yang mencoba mematahkan kutukan itu. Ini favoritku banget, The Eye, bercerita mengenai seorang pemain biola tunanetra yang mendapat donor kornea sehingga dia bisa melihat lagi. Tapi yang dia lihat malah serem banget. Yang keempat ada Shutter, salah satu film horor tersukses sehingga dibuat remake dari India dan Amerika. Bercerita mengenai seorang fotografer bernama Tun dan pacarnya Jane yang mengalami kejadian aneh setelah kecelakaan. Yang terakhir ada A Tale of Two Sisters. Film ini plot twist yang gak disangka-sangka dan gila banget.